Sebagai wadah dalam memberikan ruang dan tempat belajar agama Islam bagi anak-anak usia dini, kini Kota Gorontalo telah memiliki fasilitas sarana belajar mengajar Al-Quran dengan dilonsingnya PAUD Quran Darul Khairat yang berlangsung di Kelurahan Tomulo Butao Selatan, Kecamatan Dungingih, Kota Gorontalo. Lansing PAUD Quran Darul Khairat diawali dengan acara kuliah duha dan zikir bersama yang diikuti oleh para santri Darul Khairat Kota Gorontalo. PAUD Quran Darul Khairat saat ini sebagai lembaga pendidikan formal akan memberikan sumbangsih yang nyata dalam membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan membaca, memahami, menghafal sekaligus mengamalkan Al-Quran di tengah kehidupan sehari-hari. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. إذا جاء نصر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أبي لهب وتب ما عنه ماله وما كسب. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Fat Wirata Mulia Cabang Gorontalo. Yang kami hormati Direktur Rumah Tahfiz dan Tilawah Darul Khairat yang juga Kepala PAUD Quran Kota Gorontalo. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan dan pengurus Yayasan Azharul Khairat Kabupaten Bone Bolang. Pada saat ini kita masih bisa berjumpa di tempat ini, Rumah Tahfiz dan Tilawah Darul Khairat. Di kesempatan ini, izinkan RK menyampaikan tausiah dengan judul Istighfar Menolak Bencana.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita sering lihat di TV, baca di koran, dengar di radio, atau cerita dari orang-orang. Banyak sekali terjadi bencana, terutama di negeri kita Indonesia. Yang paling dekat, Manado banjir, gempa bumi dan tanah longsor di Sulawesi Barat, dan ada juga banjir bandang di Kalimantan. Dan korbannya tidak sedikit, banyak. Bahkan ada anak-anak seperti kita ini. Ada juga pesawat jatuh. Pesawat apa itu? Pesawat Sriwijaya Air yang korbannya banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan Azharul Khairat sekaligus guru saya tercinta Bapak Yensin Ahmad SAG, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih ilahi. Yang saya hormati Ustadz Husni Idrus LCMSI sebagai pimpinan Pondok Pesantren Azharul Khairat sekaligus penanggung jawab dan koordinator kuliah duha yang dilakukan setiap pekanan di Provinsi Gorontalo, dan seluruh staf jajarannya, mudah-mudahan senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati penyuluh agama Islam teladan Provinsi Gorontalo, Ustadz Sunario yang dari Bone Bolango, mudah-mudahan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua santri yang dirahmati oleh Allah, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah, salawat beserta salam pada Rasulnya. Pertama yang kami sampaikan, terima kasih banyak sudah bisa hadir di tempat ini, walaupun dari tempat yang jauh sudah bisa hadir. Teristimewa kepada para ustadz yang ada pada hari ini, Ustadz Yensin sebagai guru tercinta. Kalau bukan beliau mungkin tidak seperti sekarang saya. Begitu juga Ustadz Husni Idrus, beliaulah yang menggembleng kami saat itu, di saat masih remaja, ingin merasakan bagaimana itu remaja, tapi beliau menahan, tidak boleh, mau keluar pun tidak bisa. Maka jadi laki-laki pingitan waktu itu. Biasanya hanya perempuan yang pingitan, ini tidak, laki-laki pingitan. Saya termasuk santri atau anak asuh yang terhitung kepala angin. Saya ini yang paling kepala angin, tapi alhamdulillah dengan kepala angin itu seperti sekarang. Dan itu berkat mungkin doa yang beliau sampaikan setiap malam yang kita tidak sadari pada waktu itu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, ini di saya ada Darul Khairat dan dengan dua-dua namanya Darul Khairat. Cuma yang satu rumah tahfidz dan tilawah, yang satu itu PAUD Quran. PAUD Quran ini berdiri sebenarnya baru 1 bulan lalu dia punya ide. Setelah saya punya anak kasih masuk di PAUD, saya cek semua PAUD, masya Allah luar biasa, luar biasa. Masuknya harganya mahal sekali. Sehingga saya pas mau kasih daftar, saya punya anak 2 orang di PAUD, tidak jadi karena mundur, harganya 6,5 juta pendaftaran awal. Waduh, saya cek apa keunggulannya. Oh iya, saya datang di tempat yang lain juga hampir-hampir sama. Terpaksa saya masukkan di salah satu tempat, saya punya anak sudah masuk di TK yang lain, baru itu muncul ide, kalau kita orang bisa bikin, kenapa tidak? Makanya saya buat namanya PAUD Quran. PAUD Quran berbeda dari PAUD yang lain. Bedanya salah satu di sini yang beda, bahasa pengantarnya itu 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu yang bedanya. Yang kemudian yang kedua, fokus di Quran. Sehingga targetnya orang di saat anaknya masuk 4 tahun, kalau dia masuk SD sudah 1 juz hafalannya, kemudian dia sudah tahu mengaji plus paham bahasa Inggrisnya. Itu yang kita terapkan. Alhamdulillah santrinya
hanya kurang lebih 1 bulan sosialisasi, santrinya dapat kurang lebih 14 orang. Pembimbing sekaligus pengelola PAUD Quran Darul Khairat Ustadz Ruslan Demanto mengungkapkan bahwa didirikannya PAUD Quran Darul Khairat semata-mata untuk memberikan ruang dan tempat belajar untuk anak-anak usia dini di usia 3-6 tahun khusus untuk pembelajaran Al-Quran. Menurut Ustadz Ruslan, PAUD Quran Darul Khairat bukan bersifat swasta yang non-formal, tapi bersifat formal dengan target anak didiknya setelah masuk sekolah dasar mereka sudah bisa mengaji, memahami dan memiliki hafalan Al-Quran minimal 1 juz hafalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD Quran Darul Khairat ini didirikan dengan tujuannya adalah untuk memberikan ruang dan tempat belajar untuk anak-anak usia dini, baik usia 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun, khusus untuk pembelajaran Quran. PAUD Quran ini bukan bersifat swasta atau non-formal, tetapi bersifat formal. Sehingga itu ketika anak-anak bergabung di PAUD Quran nantinya, mereka target kita adalah di saat mereka masuk sekolah SD, mereka sudah tahu mengaji, sudah punya hafalan 1 juznya, dan mereka bisa memahami tentang agamanya secara mendasar. Adapun jumlah peserta sekarang untuk PAUD Quran itu totalnya kurang lebih 14 orang. Dan mereka berasal dari beberapa tempat, bukan hanya dari kota Gorontalo saja, tetapi berasal dari Bone Bolango, kemudian dari Limboto, bahkan dari sebagian anak ada yang dari Kabupaten Gorontalo. Mereka tertarik sebenarnya pada intinya cuma satu hal, yakni pola pengajaran di PAUD Quran ini fokus pada Quran, bukan pada pelajaran umum, sehingga target tentang keagamaan dan pemahaman tentang agamaan itu kita lebih dominankan dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu saja dari kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Yayasan yang ada di Gorontalo, Suwito Buoki, mengaku mendukung sekali program dari PAUD Quran Darul Khairat yang bisa menjadi wadah bagi pecinta Al-Quran. Kedepannya, Suwito berharap PAUD Quran Darul Khairat bisa dikembangkan untuk lebih maju, lebih giat, dan bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami sebagai perwakilan yayasan di Gorontalo yang dilakukan oleh Rumah Tahfiz dan Tilawah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi wadah bagi pecinta Al-Quran, dan kami dari Yayasan Gorontalo berharap ini mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk lebih maju lagi, lebih giat lagi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bagi orang tua yang menginginkan anaknya ingin bisa membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran semenjak dini, PAUD Quran Darul Khairat akan menjadi pilihan terbaik dalam menempatkan anak-anak kita yang akan menjadi generasi ahli Al-Quran. Dari kota Gorontalo, tim liputan melaporkan.